Gajah Mada. Terima kasih Pastor Poljang. Rahayu. Ya. Rahayu. Jadi banyak aja pemerintah Indonesia maupun banyak Muslim ya yang kurang fair ya, kurang fair ketika menilai konflik sekarang. Maksud saya seperti ini. Coba bayangkan ya, ada 4.000 roket ya yang meluncur ke wilayah kita atau kota kita, sebutlah Jakarta misalnya. Ya tentu saja para rakyat di Indonesia akan protes kepada pemerintah. Bagaimana supaya roket itu 4.000 loh, itu bukan sedikit loh. Kalau yang pernah ngalamin bagaimana Cilandak gudang pelurunya meledak ya, itu seremnya kurang lebih seperti itu. Barangkali di sini ada pendengar yang pernah merasakan seperti itu. Ini 4.000, ya. 4.000 tuh banyak sekali gitu. Nah, jadi sebagai Perdana Menteri ya, Benyamin Netanyahu, dia berpikir kalau dihentikan sekarang ya seperti permintaan Indonesia, sebutlah begitu, maka yang namanya Hamas belum lumpuh. Suatu saat lagi nanti dia akan ganggu lagi, ya, ganggu lagi sehingga mengirimkan lagi 4.000 roket lagi. Jadi sekarang target Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu adalah melumpuhkan, bahkan kalau bisa mematikan. Nah, sama seperti tadi mematikan kekuatan Hamas. Makanya banyak petinggi-petinggi Hamas yang ditarget. Nah, sama seperti Menko Polhukam di Indonesia menargetkan pernama KKB Papua, dan itu termasuk dibunuh oleh pasukan setan Indonesia. Lalu kenapa pemerintah Indonesia melarang pemerintah Israel membunuh pentolan-pentolan Hamas yang merencanakan teror 4.000 roket? Kan jadi pemerintah Indonesia juga bermuka dua. Nah, untuk melumpuhkan itu didetailkan oleh spokesperson dari militer, dari IDF ya. Orang yang sebutnya memberikan penerangan ya, spokespersonnya, bahwa pertama terowongan dari terowongan kan itu infrastruktur. Jadi terowongan itu digunakan oleh teroris Hamas untuk masuk ke wilayah Israel, setelah itu menembakkan roket. Nah, jadi kan susah ditembak gitu. Bisa terkecoh tentara militer Israel. Itu dihancurkan. Kedua, gudang roketnya dihancurkan juga. Ketiga, pentolan Hamasnya dihancurkan juga. Gitu. Lalu orang-orang Hamasnya dihancurkan juga gitu. Nah, menurut perhitungan militer, jadi gini, lihat masa depan. Kalau sekarang saya hentikan, apakah Hamas bisa menyerang lagi? Menurut kesimpulan analisa militer, ya, bahwa ini belum selesai. Ya. Pemboman ini belum selesai, makanya bukan hanya dari darat ya. Jadi tank baja kan artileri, itu lebih murah, pelurunya lebih murah daripada rudal-rudal dari Israel. Itu juga sudah keluar. Jadi ada pasukan darat, ada pasukan juga jadi biasanya orang Palestina itu muter dia ke pinggir laut dulu, baru nanti sebelum melakukan serangan tuh dari sana. Nah, sekarang dari pinggir pantai juga diserang juga. Jadi mau dilumpuhkan. Jadi bahasa gampangnya gini, Hamas itu minimal dibikin lumpuh. Dibikin lumpuh, nggak bisa nyerang lagi. Dan ini sebenarnya masuk akal, karena Hamas itu sebenarnya mengkudeta pemimpin Palestina. Dalam hal ini yang sekarang adalah Fatah. Gitu. Jadi wajar saja. Nah, yang aneh justru pemerintahan Indonesia. Mengapa pemerintahan yang mengkudeta Fatah dalam hal ini sama-sama Palestina malah didukung juga? Nah, jadi ada yang nggak benar.
Kalau saya cek, ternyata Dirjen Afrika dan Asia ya dari Kementerian Luar Negeri berpikirnya error yang saya sebut, yang dia yakini saja masih menyebut Israel penjajah. Makanya saya ulang-ulang, saya masuk channel sini, saya masuk channel beberapa channel saya masuk, biasa nggak pernah saya lakukan. Karena Dirjen Luar Negeri juga yang sebutan memberikan input kepada Menteri Luar Negeri lalu kepada Jokowi masih meyakini Israel adalah penjajah. Padahal ya, kalau ketika melihat Bible dan melihat Al-Quran sendiri, ya, ini kan kalau di Indonesia lebih tepat itu ngomong Bible dan Al-Quran, ya, bahwa Israel bukan penjajah. Israel adalah penduduk asli tanah perjanjian. Ya. Yang turunan penjajah itu ya bangsa Palestina. Gitu. Bangsa Palestina juga tahu. Gitu. Makanya kan Arab Saudi mengelompokkan Hamas sebagai teroris. Arab Saudi kan sama-sama Arab kan. Nah, jadi memang ini adalah Indonesia mau dibuat khilafah, mau dikecohkan namanya. Jadi rakyat Indonesia mau dibelokkan cara berpikirnya. Ya. Seharusnya kita mendukung, rakyat Indonesia sangat mendukung. Kalau belum ngerasain roket 4.000 roket ke rumah kita ya. Jadi orang Israel sendiri tuh anak-anak kecilnya terpaksa mereka nggak bisa bermain, nggak bisa sekolah, masuk ke tempat pelindungan. Kan mereka, loh ini pemerintah Israel bisa melindungi atau tidak? Nah, itu harus dibayangkan. Kebetulan Israel lebih siap dalam pertahanan. Sehingga ada korban, tapi banyak dengan Iron Dome itu banyak bisa ditangkis yang namanya roket tersebut. Tetapi kan membuat orang tidak bisa bekerja, membuat anak-anak tidak bisa bermain. Dan secara psikologis mereka juga terganggu. Walaupun ada namanya tempat pelindungan. Jadi memang Hamas harus dihancurkan karena dia teroris. Semua infrastruktur Hamas ya, yang tadi infrastruktur militer ya, termasuk juga sebenarnya infrastruktur keuangan itu harus dihancurkan. Jadi sampai Hamas itu lumpuh, dan secara saya itu masuk akal. Secara militer Indonesia pun akan melakukan yang sama. Bagaimana kalau KKB Papua meluncurkan 4.000 roket ke Jayapura? Gimana coba? Kan sama yang dilakukan oleh militer Indonesia juga. Gitu. Atau apalagi coba ke Jakarta dikirim 4.000 roket. Sama juga pemerintahnya akan begitu. Akan melumpuhkan supaya jangan ada gelombang kedua 4.000 roket lagi. Nah, itu yang dipikirkan what next oleh Benyamin Netanyahu. What next? Apakah Hamas bisa meluncurkan roket lagi? Oh, ternyata masih bisa kalau belum lumpuh. Nah, sekarang sudah menjerit-jerit tuh Hamas. Mungkin korbannya lebih banyak daripada yang tertulis. Karena itu ada pasukan Hamas itu yang bersembunyi di dalam terowongan, ya. Terowongan mereka, maksudnya terowongan yang tadi untuk masuk ke wilayah Israel, itu dihancurkan sama Israel. Jadi mereka mati di situ. Nah, makanya sudah menjerit-jerit itu mereka sekarang. Ya. Tapi disimpulkan oleh Dirjen Afrika dan Asia tersebut yang saya sebut tadi, ya, sebagai pemboman Israel yang membabi buta. Padahal infrastruktur Hamas yang sudah begitu besar dihajar. Dan kelihatannya akan terus dihajar oleh militer Israel. Itu saja Pak Baul. Terima kasih. Luar biasa. Lanjut dulu.